kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak SMGT sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Shalom, Kristus telah bangkit. Berita sukacita yang bergema pada pagi ini.
Maria Magdalena, dan beberapa perempuan lainnya mendengarkan berita itu dari malaikat. Bahkan menyaksikan sendiri kubur Yesus yang sudah kosong. Bukti kebangkitannya, jangan takut. Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Sebab anak-anakku sekolah minggu, jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah Paskah pada hari ini adalah jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Paskah. Kebangkitan Kristus menaklukkan segalanya. Itulah yang meneguhkan sukacita dan pengharapan dalam kehidupan kamu. Selamat Paskah juga. Saudara-saudara, anak-anakku sekolah minggu, kebangkitan Kristus menaklukkan segalanya. Kuasa dosa dan maut telah ditaklukkannya. Kuasa kebangkitannya lah yang kita butuhkan. Mungkin ada di antara kita yang masih mengikatkan diri pada kuasa dosa. Rasanya sulit melepaskan diri dari cengkraman dosa yang mengerikan itu. Maka datanglah kepada Yesus. Dia telah memberikan pengampunan. Kebangkitannya pasti melepaskan ikatan-ikatan kuasa dosa dalam hidupmu. Marilah katakan, kasihanilah dan ampunilah saya yang berdosa ini. Ku datang kepadamu. Datang kepadamu
Jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dia disalib dan mati. Tim song Pasca SMGT 2014, disilakan anak Indria dan anak kecil untuk maju ke depan. Gerak lagu. Anak kecil dan anak Indria.
Dia disalib dan mati. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Anak-anakku sekolah minggu, jemaat Tuhan, mari dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Dari pertama Korintus pasal 12 ayat 28 demikian. Namun, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 113 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 13 sampai 25. Mazmur pasal 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 25, dibaca secara alternatif. Majelis gereja membacakan kalimat yang keluar dan jemaat Tuhan membacakan kalimat yang ke dalam. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan maskurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorak dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. inilah pintu gerbang Tuhan.
Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Amin. Pudimi tu kapenomban. Kang tile luksai lako cakodok kande. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk menerima berita sukacita Paskah hari ini. Kita akan baca firman Tuhan selanjutnya dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Dan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, mengalahkan maut. Dan hari ini kami bergembira, merayakan Paskah, kemenangan dari kematian. Kami mau baca firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharui batin kami, beri hikmat. Beri kami kesempatan untuk mendengar Engkau dengan baik. Pakai anak-anak-Mu yang telah berdiri ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik.
Berfirmanlah, ya Tuhan, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus, Sang Penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yesaya pasal 65 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan, amin. Selanjutnya, bacaan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai 34. Kebangkitan kita, firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena kami datang, dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kamu hanya diam dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia
menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan melakukan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedah perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke depan bahaya? Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Janganlah kamu berbuat sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa patuh. Amin firman Tuhan. Jemaat berdiri, kita menyanyikan haleluya. Mari dengarkan berita Injil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang,
dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah berita Injil. Amin firman-Nya. Kita nyanyikan maka perkataan-Mu. Segala sesuatu telah ditaklukkannya. Mintuna angge maritik na popeng kanorong mo puang matua. Anak-anakku sekolah minggu, hari ini kita merayakan apa? Ya? Merayakan Paskah. Paskah adalah bukti kebangkitan Kristus dari kematian. Ia telah mengalahkan maut. Karena itu kita merenungkan firman Tuhan dalam tema, segala sesuatu telah ditaklukkannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah jelas jawaban dari anak-anak kita sekolah minggu bahwa hari ini kita merayakan Paskah, kemenangan Yesus atas maut. Ia bangkit dari kematian. Jadi hari Paskah ini bukan hanya memperingati sebuah peristiwa, tetapi hari ini kita merayakan suatu kenyataan hidup bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Yesus, dan musuh yang paling ganas yang telah ditaklukkan oleh Yesus adalah maut atau kematian. Pertama Korintus pasal 15 menjadi bahan utama kita hari ini. Itu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus menjawab atau menanggapi akan keraguan jemaat Korintus bahwa apakah orang yang mati dan telah dikuburkan masih bisa bangkit. Paulus mengatakan
bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah iman kamu. Ayat 14 dari 1 Korintus pasal 15 tadi. Dengan demikian Paulus memberitakan kepada jemaat Korintus juga kita hari ini, bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan ini berarti dosa telah ditaklukkan. Kuasa maut telah dipatahkan. Dan harapan hidup kekal menjadi pasti bagi setiap orang. Bagi saya dan anak-anak sekolah minggu. Bagi seorang pemuda dan juga bagi orang tua, ayah dan ibu. Itu berarti kalau kita mati, lalu dikubur, ada harapan untuk bangkit dari kematian melalui Kristus. Kematian, maut telah ditaklukkan. Jadi kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini, yang disebut Paskah, adalah bukti kemenangan bagi seluruh ciptaan Allah, dimenangkan oleh Kristus. Kristus mengalahkan dosa, kejahatan, kematian, ketakutan, dan penderitaan, sakit, penyakit. Telah dikalahkan dan dipatahkan oleh Yesus. Semuanya telah takluk di bawah kaki Yesus. Karena itu kalau kita melihat nubuatan pemberitaan Nabi Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 tadi. Di sana jauh sebelum Kristus datang di dunia, Yesaya sudah menggambarkan tentang visi dunia baru. Dunia baru yang sementara kita jalan. Di sana tidak ada lagi tangisan. Di sana tidak ada lagi maut. Tidak ada lagi kerja yang sia-sia. Jadi, kita harus bekerja. Kita harus menolong papa mama di rumah. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal belajar dengan baik. Membantu orang tua dengan penuh sukacita. Karena tidak ada lagi kerja yang sia-sia. Inilah yang dihadirkan oleh Kristus, di mana segala sesuatu telah dipulihkan. Kuasa itu diberitakan oleh Rasul Yohanes dalam berita Injil pasal 20 ayat 1 sampai 18 tadi. Bahwa Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus dalam kesedihan yang amat dalam. Karena disangkanya mayat Yesus sudah diambil oleh orang. Disangkanya mayat Yesus sudah busuk. Tetapi ketika Maria mendapati kubur yang kosong, ia bertemu dengan Yesus. Yesus yang telah bangkit. Yesus berkata kepada Maria, "Pergilah, sampaikanlah kepada saudaraku, kepada sahabat-sahabatku, bahwa aku telah bangkit." Maria pergi dan menyampaikan, "Aku telah melihat Tuhan." Ini berarti ketika Maria kembali dari kubur, ia dipenuhi dengan sukacita karena telah berjumpa dengan Yesus. Yesus telah bangkit. Dan kubur kosong adalah tandanya bahwa ternyata segala sesuatu yang selama ini membuat manusia terbeban, terlebih soal kematian,
yang membuat kita berat sampai hari ini. Kini kematian tidak berkuasa lagi. Paskah, di mana kita bersyukur Kristus telah bangkit. Kita mau menyatakan kepada dunia ini, Yesus telah menaklukkan segala sesuatu. Dan kuasa kebangkitan Kristus memberi kekuatan, semangat baru kepada setiap orang percaya. Kepada saya, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada orang tua, kepada kita semua. Karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, mungkin besok dan lusa, dalam hari-hari kehidupan selanjutnya, kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Mungkin kita akan tiba pada rasa sakit yang amat pedih. Tetapi hari ini, kita diingatkan, Kristus telah menaklukkan segala sesuatu. Maka sekarang, kita hidup dalam kemenangan. Bukan lagi ketakutan. Walaupun sekali lagi realita hidup kita ke depan selalu menghadapi tantangan hidup baru. Tetapi janganlah berputus asa. Yakinlah dan bangunlah di dalam iman bahwa Kristus berkuasa atas semua fakta hidup ini. Inilah warta sukacita yang harus kita sampaikan. Seperti Maria, kita harus bersaksi. Aku telah melihat Tuhan. Dunia ini membutuhkan berita bahwa benar-benar Kristus telah bangkit dari kematian. Dunia perlu mendengar bahwa harapan ini akan menjadi kenyataan. Saudara-saudara, melanjutkan perjalanan hidup ini, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, janganlah mengandalkan manusia. Janganlah mengandalkan kekuatanmu. Janganlah mengandalkan relasimu. Semua itu hanyalah sementara. Semua itu pasti mengecewakan. Tetapi mari, dalam meneruskan perjalanan hidup ini dalam perjuangan kita masing-masing, kita diajak oleh kemenangan Kristus untuk bersandar dan mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Karena Dia juga menjamin kebangkitan kita. Kebangkitan dari keterpurukan hidup. Kebangkitan dari penderitaan hidup. Bahkan kebangkitan dari kematian kita. Hari ini kita bersuka cita. Bukan karena segalanya mudah. Tapi karena segalanya telah ditaklukkan oleh Kristus. Kristus menang. Dan kita juga menang bersamanya. Karena itu dalam Mazmur 118 kita diajak oleh sang pemazmur yaitu Daud mengangkat pujian kepada Allah. Mengapa kita memuji Allah dalam sorak-sorai dan sukacita? Karena Ia telah menyelamatkan kita dari tekanan musuh. Allah memberikan kemenangan yang pasti. Dan Ia membuka jalan kepada kehidupan. Yesus memegang kunci kehidupan. Jadi, dalam terang Paskah, kita melihat bahwa kemenangan ini mencapai puncaknya dalam kebangkitan Kristus. Salib dan kubur tidak mampu menahannya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan oleh kuasa Yesus. Itu berarti kemenangan Kristus menjadi dasar syukur kita hari ini. Menjadi dasar harapan baru bagi setiap kita. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Jadi Paskah yang kita rayakan hari ini bukan sekadar memperingati peristiwa masa lampau, yaitu saat Yesus bangkit dari kematian pada masa itu. Melainkan hari ini adalah waktu dan kesempatan untuk kita semua mengingat dan mempersaksikan bahwa kita tidak lagi dalam tekanan kuasa maut. Tidak ada lagi kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Saat ini kita merayakan Paskah, berarti kita mengakui ada jaminan hidup baru yang dijanjikan kepada setiap kita. Persoalannya adalah, apakah kita mau jalani hidup ini dalam kuasa kebangkitan Kristus? Marilah bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan hidup kita yang konkret. Terlebih, menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Menyatakan kesalahan kalau itu salah. Jangan abu-abu atau jangan cari aman dalam menjalani hidup ini. Karena akan tiba masanya kita akan mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Kehidupan hari ini akan menjadi jalan kepada kebenaran. Karena itu pergilah, lakukanlah kebenaran Tuhan dalam setiap kesempatan hidup, karena Ia telah membenarkan kita melalui salib. Mari kita masuk dalam saat teduh mengaminkan firman Tuhan ini. Bahwa kematian yang dahulu menakutkan kini telah dikalahkan. Kuasa dosa telah dihancurkan. Pengharapan yang sempat padam kini menyala kembali. Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan, dan kita yang percaya kepadanya akan mengikuti jejaknya. Kita akan menerima hidup kekal. Sekalipun kematian adalah bagian hidup ini, tetapi kita akan menerima kebangkitan di balik kematian kita. Saudara-saudara, mungkin hari-hari hidup kita ke depan masih diwarnai dengan pergumulan penderitaan, bahkan keraguan. Tapi hari ini, dengarlah suara kasih Tuhan yang berkata, segala sesuatu telah ditaklukkannya. Karena itu mari bersama dengan semua umat percaya di muka bumi ini, kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita bersama-sama, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan juga bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini di segala zaman dan waktu. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku menang, kita nyanyikan 2 kali. Kita bersama tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, kudus. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah dibagikan amplop tadi. Persembahannya dimasukkan di dalam amplop, baru dikasih masuk di pundi. Nat persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengiringi persembahan kita akan menyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan 4. Ayat pertama dinyanyikan oleh Kantoria, ayat 2 dinyanyikan oleh anak-anak, ayat ketiga dinyanyikan oleh perempuan, ayat keempat dinyanyikan oleh laki-laki, dan refrain dinyanyikan oleh semua. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
ada natura yang mau diuangkan, saya persilakan kepada Bapak Penatua Paulus Parandan untuk mengangkat lelang. Ada natura untuk diuangkan, diperuntukkan kepada HRG. Ini hasil bumi anggota jemaat. Hasil bumi anggota jemaat. Untuk HRG, taruh harga. Pira? 50.000 satu kali. 50.000 satu kali, 2 kali. 2 kali 50.000. Pisang 50.000. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada sama pisang hasil kebun anggota jemaat. Terharga pira? Pas. HRG 100 satu kali, 2 kali. 2 kali pentalun. Masih ada satu, tinggal satu betul. 100 satu kali, 2 kali. 2 kali, 3 kali. Ya, demikian lelang kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan natura untuk diuangkan, dan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah mengambil bagian dalam acara lelang ini. Kenapa tinggal di atas yang orang persembahan? Biar lagu dulu aku persembahan. Enggak ada. Dipersilakan secara berturut-turut persembahan pujian yang pertama dari gerak lagu SMGT, Anak Indria dan Anak Kecil, dan yang kedua paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Gerak lagu SMGT, Anak Kecil dan Anak Indria. Silakan maju ke depan.
Anak Indria, anak kecil, gerak lagu. Anak besar? Anak besar. Oh. Anak besar, anak remaja. Iya, maju, anak besar, anak remaja. Di sini anak kecil jadi dengan anak Indria.
Terima kasih pujian dari anak-anakku sekolah minggu, juga dari PWGT Jemaat. Kiranya Tuhan dimuliakan dan terus bersaksi melalui suara yang dikaruniakan oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita bawa harapan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemenangan-Mu, bahwa Engkau telah menaklukkan maut dan Engkau menghadirkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami mohon Engkau ajari kami untuk hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu setiap hari. Tuntun kami untuk terus berpengharapan dan melakukan keberanian untuk berpihak pada yang benar dalam hidup ini. Mampukan kami untuk menyatakan kasih seperti yang telah kami terima dalam kasih Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya sepenuhnya. Dan hari ini Tuhan, dalam merayakan Paskah, kami bergembira bersama-sama dengan Aprilia Lisa Petandianan kelompok 1, Hayono Matana kelompok 1, dan Valencia kelompok 6. Tuhan boleh mengaruniakan pertambahan umur setahun. Tuhan berkati saudara-saudara kekasih kami ini untuk dapat menjalani kehidupan ke depan dalam harapan baru, bahwa apapun tantangan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan sungguh mengasihi kami. Karena itu berkati dalam harapan-harapan mereka, dalam tugas tanggung jawab, biarlah kiranya Tuhan mendampingi untuk terus menjalani hidup ini, dan kiranya tahun depan mereka kembali berulang tahun. Juga bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan bersyukur kepadamu oleh karena ada beberapa keluarga yang boleh Tuhan antar merayakan hari ulang tahun perkawinan di minggu ini. Berkati mereka dalam rumah tangga. Biarlah kiranya rumah tangga mereka atau keluarga mereka menjadi alat Tuhan memancarkan kasih dalam segala kenyataan hidup. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih yang boleh menyelesaikan studi, yang boleh mendapatkan pekerjaan, yang boleh sembuh dari sakit penyakit, yang boleh naik pangkat atau golongan, atau sukses dalam rumah tangga dan pekerjaan usaha hidup. Penuhilah sukacita mereka. Biarlah mereka mempergunakan segala keberhasilan yang diraih untuk membangun hidup mereka, berbagi kasih satu dengan yang lain, dan juga melayani Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang tengah bergumul karena sakit penyakit. Kawan kami Vikansa yang sakit di rumah, orang tua kami Ibu Margareta SP pemulihan di rumah, orang tua kami Ibu Yulia Patayang yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Kasihanilah mereka ya Tuhan Yesus, beri kesembuhan, beri harapan baru, bahwa kuasa kebangkitan-Mu dari maut menjadi jaminan bagi mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Demikian juga kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntunlah setiap pelayanan yang akan dilakukan dalam minggu ini, dalam pekan yang baru anugerah-Mu ini. Biarlah kiranya ibadah-ibadah yang telah dijadwalkan boleh dilaksanakan, dan kami memperoleh semangat baru untuk melakukannya.
oleh karena kebangkitan-Mu dari maut. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu rencana pemberkatan perkawinan saudara kekasih yang lama dengan saudari Krisma Jaya Tiro Padang. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 April mendatang. Ya Bapa di sorga, berkati persiapan mereka. Biarlah kiranya kasih dan anugerah-Mu dinikmati dalam pemberkatan perkawinan, dan mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah melibatkan kami semua dalam pelayanan-Mu melalui persembahan syukur. Kami telah menyerahkan melalui pundi-pundi persembahan. Berkati uang yang telah kami berikan. Berkati natura yang telah diuangkan. Berkati hidup kami untuk dapat digunakan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk pelayanan-pelayanan kasih, dan juga yang sudah melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu hari ini, anak-anak sekolah minggu, orang tua, semua yang telah Engkau pakai. Tuhan berkati dalam menjalani kehidupan ke depan. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama dengan kami hari ini dalam ibadah lintas generasi merayakan Paskah. Tuhan berkati anak-anak kekasih kami ini. Dalam pertumbuhan mereka Engkau dampingi. Dalam pendidikan arahkan dengan baik. Karuniakan hikmat kepada orang tua ayah dan ibu, agar mereka dengan penuh cinta kasih menuntun anak-anak kekasih ini pada jalan yang Engkau kehendaki. Berkati dan semangati guru-guru sekolah minggu yang terus berjeri lelah mendampingi, mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik, minggu ke minggu dalam perjalanan tahun gerejawi-Mu. Berdoa untuk majelis gereja di tengah-tengah jemaat Beringkanaya, berkati untuk dapat menjadi alat-Mu dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Tuhan, kuduskanlah semua yang telah kami berikan hari ini untuk pelayanan-Mu. Dan pimpin kami jikalau kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami ya Yesus, agar hari ini bahkan satu pekan ke depan boleh kami jalani dengan penuh sukacita. Demikian hidup kami hari ini. Berkenanlah Engkau memakainya menjadi alat kesaksian-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Disampaikan kepada semua anak-anak sekolah minggu nanti kalau kita pulang semua lewat pintu depan, di sana ada bingkisan untuk menerima bingkisan ya. Jadi semua lewat pintu depan, jangan lewat pintu samping. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga Tuhan yang kita dengar, semoga firman Tuhan yang kita dengar ke depan untuk menerima bingkisan. Telur yang bergambar
Yang mendapatkan telur yang bergambar disilakan maju ke depan untuk menerima bingkisan. Bola. Ya, masih ada yang mendapatkan telur bergambar? Silakan maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan karena beri dan teruskan serta berkatkan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus selalu ada hidupmu bersama. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan karena terberi dan teruskan serta berkatkan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Anak-anakku sekolah minggu, jemaat Tuhan, pergilah. Kristus sudah menaklukkan segalanya. Itulah yang menjadi kekuatanmu menjalani hidup ini. Saya percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup liturgi kita akan menyanyikan Allah mengutus putranya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Puji